Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Raisa Intan Fajrina, anggota tim KKN PPM UGM Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai dasar pemasaran dan branding untuk UMKM. Dan sebelum memulai pemaparan, saya berharap semoga kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun di masa pandemi seperti saat ini. Pembahasan terkait konsep pemasaran akan kita mulai dengan sebuah pandangan yang cukup banyak berkembang di antara para pelaku bisnis, yakni apakah produk yang bagus masih membutuhkan pemasaran? Karena realitanya banyak pelaku bisnis yang berpikir bahwa produk yang sudah bagus tidak lagi membutuhkan pemasaran dalam bentuk apapun, karena produk tersebut sudah diminati oleh banyak konsumen. Namun sayangnya tidak demikian, karena produk yang bagus sekalipun masih tetap membutuhkan pemasaran untuk dapat menyasar pasar yang lebih luas lagi. Kemudian, apa itu pemasaran? Banyak orang menganggap bahwa pemasaran meliputi aktivitas penjualan dan periklanan. Pada dasarnya, hal ini tidak salah. Namun, di era digital seperti saat ini, istilah pemasaran harus dipahami dalam lingkup pengertian yang jauh lebih luas, yakni bagaimana bisnis dapat memuaskan kebutuhan pelanggannya. Proses dasar pemasaran terdiri atas 5 tahapan. Tahap pertama adalah pahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Kita dapat melakukan riset terhadap pasar dan kebutuhan pelanggan, kemudian mengelola informasi yang diperoleh lebih lanjut. Riset juga dapat dilakukan terhadap peluang yang ada di pasar, hambatan di lingkungan kompetisi, kebutuhan pelanggan, dan juga perilaku pelanggan. Tahap yang kedua adalah desain strategi pemasaran. Tahap ini dapat dilakukan dengan menjawab 2 pertanyaan sederhana, yakni kategori pelanggan apa yang akan dilayani dan bagaimana cara terbaik untuk melayani pelanggan tersebut. Karena kita tidak mungkin untuk melayani seluruh pelanggan yang ada dengan segala cara yang ada, kita dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki kepada pelanggan yang sekiranya dapat dilayani dengan baik dan yang paling menguntungkan. Tahap ketiga adalah bangun program pemasaran yang terintegrasi. Setelah memilih strategi pemasaran pada tahap sebelumnya, kita dapat membangun program pemasaran yang terdiri atas 4 elemen bauran pemasaran, yakni desain produk dan layanan, harga, distribusi, dan promosi. Tahap keempat adalah membangun hubungan dengan pelanggan. Melibatkan dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dapat membuat proses pemasaran terjaga dalam waktu yang lama. Tahap kelima adalah jaring nilai dari pelanggan. Pada tahap ini, bisnis akan menuai imbalan dari hubungan baik yang dikembangkan dengan pelanggan dengan cara menjaring nilai dari mereka. Ketika kita memberikan layanan atau produk yang bernilai unggul, konsumen akan merasa puas dan membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Dengan demikian, akan tercipta pelanggan yang setia dan pangsa pasar yang lebih luas lagi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai branding. Branding adalah upaya untuk mengembangkan nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semua hal di atas yang dapat mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi suatu produk atau layanan. Konsumen menganggap brand atau merek sebagai bagian penting dari sebuah produk, sehingga tidak jarang brand atau merek ini dapat menambah nilai pembelian dari konsumen. Saat ini, brand sudah menjadi semakin kuat, sehingga hampir sebagian besar produk dan layanan memiliki merek dagangnya sendiri. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa produk dapat dengan mudah ditiru, namun merek tidaklah dapat ditiru. Adapun manfaat branding bagi UMKM yang pertama, memberikan perlindungan hukum untuk fitur produk yang unik. Penjual dan produsen selaku pemilik resmi dari merek dapat dilindungi dari oknum yang dapat menyalin produk mereka. 2. Membantu dalam melakukan segmentasi pasar. Dibandingkan hanya menawarkan satu produk umum ke pasar, merek dapat berfungsi untuk memetakan produk ke beberapa konsumen berdasarkan segmentasi tertentu. 3. Menciptakan loyalitas dan kesadaran merek. Branding yang sukses akan membuat merek muncul pertama kali di pikiran para konsumen ketika tengah mempertimbangkan kategori produk tertentu. Pada dasarnya, strategi pemasaran akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, dan strategi pemasaran mencakup 4 komponen dasar. Komponen pertama adalah produk. Kita dapat memulai pemasaran dengan ide produk yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Di sisi lain, kita juga perlu mengkreasikan produk untuk dapat menarik minat konsumen dan membuat produk berbeda di pasaran. Komponen kedua adalah harga. Kita perlu menetapkan harga jual yang terbaik dengan tetap memperhatikan biaya operasi, produksi, administrasi, dan pemasaran yang dikeluarkan. Komponen ketiga adalah tempat.
kita perlu mengupayakan agar produk tersedia di berbagai tempat seperti toko offline, toko online, dan melalui pengiriman langsung kepada konsumen. Dengan demikian, konsumen memiliki banyak pilihan untuk dapat mengakses produk yang ingin mereka beli. Komponen keempat adalah promosi. Kita harus menjadikan promosi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi terkait produk, dan promosi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti iklan, penjualan secara pribadi, pemberian kupon, pembelian dalam bentuk paket, penawaran menarik lain, maupun membangun hubungan masyarakat untuk menciptakan citra baik atas produk dan bisnis di tengah masyarakat. Strategi branding akan melibatkan 3 komponen penting. 1. Penentuan posisi merek. Kita perlu memposisikan merek dengan jelas di benak para konsumen dengan cara menghubungkan nama merek dengan manfaat produk yang diinginkan. Sebagaimana Yakult dengan slogan "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari". Dengan demikian, konsumen akan langsung mengingat Yakult ketika sedang mencari minuman yang baik untuk kesehatan usus mereka. Selain itu, merek atau brand juga dapat menyertakan kisah atau peristiwa di balik produk, sehingga hal ini dapat menggugah konsumen untuk membeli produk. 2. Pemilihan nama merek. Nama yang baik dapat meningkatkan kesuksesan suatu produk, namun terkadang memilih nama yang baik sulit untuk dilakukan. Dan berikut adalah beberapa tips untuk melakukan pemilihan nama merek. Pertama, menyasar manfaat dan kualitas produk. 2. Mudah diucapkan, dikenali, dan diingat. 3. Bersifat khas. 4. Tidak melanggar nama merek yang sudah ada di pasaran. 5. Dibuat secara jelas, jujur, dan sederhana. 3. Pengembangan merek. Bisnis dapat memilih 1 dari 4 cara dalam mengembangkan merek. Pertama, perluasan lini. Kita dapat menggunakan nama merek yang sudah mapan untuk item baru di suatu kategori produk. Item ini dapat berupa rasa, warna, bentuk baru, bahan tambahan, maupun ukuran paket yang baru. 2. Perluasan merek. Kita dapat menggunakan nama merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen ketika akan meluncurkan produk baru atau produk modifikasi. 3. Multi branding. Kita dapat menggunakan nama merek yang beragam untuk satu jenis kategori produk tertentu. 4. Pengembangan nama merek baru. Kita dapat mengembangkan nama merek baru untuk produk yang belum memiliki nama yang sesuai saat ini. Saat ini kita berada di era digital yang sedikit banyak sudah mengubah jalannya proses bisnis dan menjadi lahan yang cukup menguntungkan bagi para pemasar yang mencoba melibatkan konsumen dalam proses pemasarannya. Sehingga tidak mengherankan apabila internet, media sosial, dan kemajuan digital lainnya telah mengambil alih proses pemasaran. Di dalam digital marketing, proses pemasaran akan dilakukan melalui alat pemasaran digital seperti website, media sosial, video online, iklan, email, dan blog. Itulah mengapa pemasaran seluler melalui smartphone menjadi platform digital marketing yang paling sukses saat ini, karena akan menjadi sangat mudah menggerakkan konsumen untuk melakukan pembelian dari smartphone mereka. Untuk mengoptimalkan proses pemasaran, bisnis dapat menawarkan iklan produk dan layanannya ke beberapa situs media sosial yang banyak digunakan saat ini, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest, TikTok, dan YouTube. Meskipun pemasaran digital memberikan banyak manfaat yang potensial, namun bisnis harus tetap beradaptasi untuk memanfaatkannya secara efektif. Kuncinya adalah dengan cara menggabungkan pemasaran tradisional dan digital untuk dapat menciptakan bauran pemasaran yang terintegrasi dan lebih maksimal dalam mencapai target sasaran konsumen. Tibalah kita di penghujung pemaparan materi sosialisasi kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk pengembangan pemasaran dan marketing UMKM ke depan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian saya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.